Apa yang dilakukan ketika istiqomahnya menurun atau iman lagi menurun? Bukan kita aja ya. Para sahabat juga imannya yazidu wa yanqus. Kemudian ulama mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena dosa dan maksiat. Bahkan ada sahabat yang mengadu kepada Nabi gini, "Ya Rasulullah, saya kalau berada di sisimu, saya semangat beribadah. Bahkan seolah-olah saya bisa melihat surga langsung dari tempat duduk saya. Tapi kalau saya kembali kepada keluarga saya, iman saya jatuh, turun. Ini gimana ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Seandainya keadaan kalian seperti saat kalian bersamaku, maka malaikat pasti akan datang untuk menjabat tangan kalian. Tetapi sa'atan fasa'atan," kata Nabi, ada masanya naik, ada masanya turun, dan itu adalah fitrah manusia. Terus apa yang kita lakukan ketika iman kita sedang turun? Saya juga tidak tahu, tetapi kita mendengar nasihat dari ulama saja, bukan nasihat dari saya. Kalau kita iman lagi turun, cari orang soleh, dekati orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sertailah orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang soleh. Karena hanya dengan menyertai orang soleh kita bisa menjaga keimanan kita. Jangan sampai drop banget. Mungkin tetap turun, cuma gak sampai drop, gak sampai habis-habisan. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Makanya banyak-banyak berteman dengan orang soleh. Lagi kurang semangat menghafal Al-Quran, cari orang-orang yang semangat menghafal Al-Quran, yang hafiz, yang murojaahnya sehari 5 juz, 3 juz, jadi semangat lagi. Lihat di internet anak-anak kecil yang hafal Al-Quran, sebulan hafal 30 juz, satu hari 1 juz, itu hafalan baru loh. Satu hari 1 juz, sebulan 30 juz, dan mereka gini-gini terus, jadi semangat lagi. Lagi kurang semangat dalam berinfak, dekati orang-orang yang dermawan, yang jawad, yang kalau lagi berinfak bikin kita malu. Ada pembangunan masjid, infak dia 100 juta, tulisnya hamba Allah. Kita infaknya 100.000, nama kita di bold semuanya, huruf besar semuanya. Padahal jauh dibandingkan infak dia, akhirnya semangat lagi. Apapun yang kita ngalamin kayaknya lagi kurang nih semangat dalam beramal soleh, carilah orang yang baik dalam amal itu. Karena tidak ada yang sempurna, perfect dalam segala hal ya. Setidaknya, oh ini ustadz ini atau teman yang ini dia lebih dalam hafalan Al-Quran, yang ini lebih dalam sholat tahajud, yang ini lebih dalam akhlak, yang ini lebih dalam dakwah, yang ini lebih dalam hal ini, dalam hal itu, dan seterusnya. Perbanyak varian dari orang-orang soleh, sehingga kalau kita punya masalah dalam suatu amal soleh, kita punya menu yang cukup untuk mendapatkan semangat-semangat baru. Jadi dicas tajdid iman kita salah satunya dengan menemui orang soleh. Gimana kalau misalnya ada pujian dari followers, atau dapat like, atau dapat komen, atau apapun bentuknya. Saya akui kadang itu membuat muncul rasa sombong di dalam hati. Dan itu fitrah manusia. Karena sombong, riya itu munculnya bukan kita rencanakan. Jadi nggak ada sedikit sekali ya orang yang beramal dengan niat pengen riya. Ini saya pengen infak biar riya. Kan nggak ada ya infak biar riya. Biasanya setelah infak baru riya. Jadi riya itu seringnya itu dalam bentuk spontanitas muncul di dalam hati kita. Itu kayak gitu. Disebabkan oleh pujian, disebabkan oleh suasana, disebabkan oleh pancingan-pancingan segala macam, muncullah riya, dan itu spontan banget muncul. Sehingga kalau dia muncul segera istighfar. Dan jangan sampai gara-gara kita takut riya jadi tidak beramal. Jangan sampai kayak gitu. Karena biasanya awal-awal beramal itu emang suka riya, tapi lama-lama dia jadi kebal. Jadi mungkin ada istilah kematangan spiritual. Itu kita alamin kalau kita sudah rajin beramal. Kayak misalnya dulu awal-awal saya pulang ke Bandung, awal-awal saya pulang ke Indonesia, kalau saya ngimamin sholat di masjid itu gampang riya. Kenapa? Karena setiap kali saya ngimamin sholat di masjid, orang datang setelah sholat kemudian salaman dengan saya, terus dia bilang, "Ustadz,
ini pertama kali saya sholatnya bisa nangis. Bahkan di Masjidil Haram aja saya nggak bisa nangis, tapi di belakang ngimamin Ustadz saya bisa nangis, khusyuk banget, bacaannya enak. Muncul, wah saya tuh. Muncul kan ya, rasa riak, sombong. Sehingga besok-besoknya kalau mau baca Quran, dibagus-bagusin lagi. Bahkan dalam hati kadang-kadang ada kalimat, nih ya dengerin, ini gini baca Quran yang bener tuh. Gitu. Itu awal-awal ketika kita beramal kayak gitu. Tapi bukan berarti daripada gitu saya mau baca yang biasa-biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kenapa Ustadz? Takut riya. Ya, itu justru mungkin riya yang baru. Dia riya dengan sifat tawadu. Kan banyak kan orang yang riya dengan sifat tawadu. Dia rajin tahajud sekian 10 tahun tahajud nggak pernah tinggal. Ada temennya baru hijrah bilang, gimana ya biar bisa tahajud? Saya susah banget tahajud. Alarm saya pasang semuanya ada 10-10-nya bunyi tapi saya nggak dengar. Sekalipun saya belum bisa tahajud. Paling banter saya bisa witir, itu juga rakaat terakhir udah mentok dengan azan subuh. Ini gimana ya caranya, tipsnya? Kata dia yang udah 10 tahun tahajud. Saya juga nggak tahu. Mungkin ini pengalaman saya ya, karena saya juga masih belajar. Udah 10 tahun sih saya tahajud.